kawasan pergudangan di pinggiran Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, mendadak ramai pada siang hari ketika seorang warga mencium aroma tajam yang tidak biasa. Bau menyengat itu keluar dari sebuah bangunan besar, bercat putih yang sudah lama terbengkalai tanpa penghuni. Awalnya, warga sekitar mengira bau itu berasal dari tumpukan sampah atau bangkai hewan yang membusuk di sekitar area tersebut. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, satu persatu fakta mengejutkan mulai terkuak. Petugas keamanan kompleks yang menerima laporan warga segera menghubungi aparat Polda Metro Jaya. Tak butuh waktu lama, tim gabungan dari kepolisian dan Dinas Kesehatan Jakarta Utara tiba di lokasi. Begitu pintu gudang besar itu dibuka, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Puluhan kantong mayat berwarna hitam tersusun rapi di lantai beton yang dingin. Sebagian dari kantong itu sudah mengeluarkan bau tidak sedap yang menusuk hidung. Petugas segera melakukan penyisiran menyeluruh ke seluruh ruangan. Dari hasil penghitungan awal, ditemukan sedikitnya 35 kantong jenazah di ruang utama. Sementara beberapa lainnya tersimpan di ruang pendingin di bagian belakang. Setiap kantong diberi label angka dan tanggal, tetapi belum satu pun memiliki identitas korban yang jelas. Dalam keterangannya kepada media, Kabid-Humas Polda Metro Jaya, Kombes Andi Prasetyo, menyatakan bahwa tim forensik telah diturunkan untuk memastikan isi dari setiap kantong tersebut. Ia menegaskan penyelidikan masih berjalan dan pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan terkait penyebab maupun asal temuan itu. Sementara itu, warga sekitar diliputi rasa was-was. Sebagian memilih menutup pintu rumah dan tidak keluar. Sementara yang lain berkumpul di pagar gudang, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aparat menutup penuh akses menuju lokasi demi menjaga ketertiban. Namun suasana tegang terus berlangsung hingga malam menjelang. Hingga saat itu, belum ada pernyataan resmi mengenai siapa pemilik bangunan tersebut atau dari mana kantong-kantong mayat itu berasal. Malam itu, kawasan pergudangan yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia. Lampu-lampu polisi berkelap-kelip. Garis kuning melingkari bangunan bercat putih itu. Dan suara bisik-bisik warga terdengar di setiap sudut jalan. Di balik pagar besi, aparat berseragam lengkap tampak berjaga ketat. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penemuan kantong mayat. Tim forensik yang datang sejak sore belum meninggalkan lokasi. Satu persatu kantong mayat dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Beberapa petugas mengenakan alat pelindung diri lengkap. Gerak mereka cepat namun hati-hati. Bau busuk yang menyengat membuat banyak orang di sekitar lokasi menutup hidung dengan kain atau masker ganda. Bahkan sebagian mundur beberapa meter karena tak kuat menahan aromanya. Di antara kerumunan warga, seorang pria paruh baya bernama Pak Sarwono mengaku sebagai orang pertama yang mencium bau aneh itu. Ia bekerja sebagai tukang parkir di dekat kawasan gudang tersebut. Menurut pengakuannya, selama beberapa hari terakhir bau itu sudah tercium samar-samar. Namun baru hari ini aromanya begitu menyengat hingga menusuk kepala. Ia bercerita bahwa malam sebelumnya, ia melihat sebuah truk box putih berhenti di depan gudang. Tak tampak aktivitas mencurigakan selain dua pria bertudung jaket tebal yang masuk dan keluar dengan cepat. Kesaksian Pak Sarwono menjadi titik awal bagi tim penyidik memperluas penyelidikan. Polisi segera memeriksa rekaman CCTV dari pos keamanan di pintu masuk kawasan pergudangan Marunda. Dari rekaman yang berhasil diamankan, terlihat sebuah kendaraan besar masuk sekitar pukul 2 dini hari. Truk itu tidak terdaftar dalam data pengiriman resmi kawasan tersebut. Sementara itu, suasana di posko polisi Cilincing semakin serius. Beberapa perwira tinggi dari Polda Metro Jaya datang langsung untuk memantau perkembangan penyelidikan. Mereka mengadakan rapat tertutup bersama tim forensik dan pejabat Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Sejumlah berkas dan foto-foto dari dalam gudang tampak berserakan di atas meja.
Dari ekspresi wajah para petugas, jelas ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Sekitar pukul 11 malam, satu fakta awal mulai terungkap meski belum diumumkan secara terbuka. Seorang sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa tidak semua kantong berisi jenazah manusia. Sebagian hanya berisi pakaian pelindung dan perlengkapan medis bekas. Namun, beberapa kantong lainnya benar-benar berisi tubuh manusia dalam kondisi membusuk parah. Identitas korban belum diketahui. Namun pada saat yang sama beberapa warga mengaku kehilangan anggota keluarga mereka dalam 2 minggu terakhir. Meski belum ada bukti keterkaitan langsung, kesaksian itu membuat suasana di lokasi semakin panas. Tangis dan jeritan pecah di antara kerumunan saat salah satu kantong mayat dibawa keluar dari gudang. Beberapa orang mencoba menerobos barikade untuk memastikan apakah korban itu anggota keluarga mereka. Di tengah kekacauan, muncul sosok misterius seorang pria tinggi berjaket hitam berdiri di bawah bayangan pohon. Tak ada yang mengenalnya. Begitu aparat mulai memperhatikannya, pria itu langsung menghilang ke dalam gelapnya malam. Kehadirannya menimbulkan tanda tanya besar di tengah penyelidikan yang belum menemukan titik terang. Sementara di dalam gudang, tim forensik menemukan ruangan kecil tersembunyi di balik dinding palsu. Ruangan itu terkunci rapat dan mengeluarkan aroma yang jauh lebih menyengat dibandingkan ruangan utama. Pintu tersebut tidak langsung dibuka, melainkan disegel sementara sambil menunggu peralatan khusus untuk membongkarnya dengan aman. Ketegangan meningkat, semua mata tertuju ke arah ruangan kecil itu. Aparat memperketat penjagaan, menambah personel, dan mensterilkan area sekitar gudang. Warga dipaksa mundur lebih jauh. Sementara kendaraan forensik tambahan berdatangan satu persatu. Hingga dini hari, penyelidikan masih berlangsung intensif tanpa keterangan resmi dari pihak berwenang. Namun, dari wajah tegang para petugas, tampak jelas bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar tumpukan kantong mayat. Sekitar pukul 2 dini hari, tim keamanan menemukan jejak ban berat di belakang gudang tua di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Bekas roda itu tampak jelas di tanah lembab dan mengarah ke jalan kecil yang tembus ke jalur bypass Tanjung Priok. Dari pola jejaknya, tim menduga truk besar yang sama seperti yang terekam CCTV semalam telah beberapa kali melintas di jalur tersebut. Polisi segera mengerahkan unit patroli untuk menyisir sepanjang rute itu, berharap menemukan truk misterius yang menjadi kunci penyelidikan. Di sisi lain, suasana di sekitar gudang semakin mencekam ketika seorang warga perempuan datang tergopoh-gopoh sambil membawa foto anggota keluarganya yang hilang. Ia berteriak histeris, memohon kepada petugas agar diizinkan melihat isi kantong mayat. Tangisannya menggema, membuat banyak warga yang menunggu ikut larut dalam kepanikan dan kesedihan. Aparat akhirnya membawa wanita itu ke pos identifikasi untuk pemeriksaan formal. Namun di tengah kekalutan tersebut, kabar mengejutkan datang dari salah satu petugas lapangan. Sosok pria tinggi berjaket hitam yang sebelumnya terlihat mengawasi dari kejauhan kembali terekam oleh kamera CCTV di sisi belakang gudang. Hanya beberapa menit sebelum ruangan tersembunyi dibuka. Dalam rekaman itu, pria tersebut tampak berdiri di tempat gelap, mengamati aktivitas petugas sebelum menghilang ke arah semak-semak di belakang area pergudangan. Hingga kini, identitasnya belum diketahui. Penyelidikan pun melebar. Pihak Polda Metro Jaya menetapkan perimeter keamanan lebih luas, menambah personel di lapangan, dan menghubungi tim investigasi pusat. Semua orang yang berada di lokasi sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar kasus biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih kelam dan serius. Udara malam terasa semakin berat. Setiap langkah aparat terdengar menekan seperti mendekati rahasia besar yang selama ini terkubur di balik dinding gudang putih itu. Menjelang pagi, kabut tipis turun dari langit Jakarta Utara.
menambah kesan dingin yang menusuk tulang. Garis polisi terbentang lebih lebar daripada malam sebelumnya, memaksa warga berdiri semakin jauh dari lokasi. Puluhan aparat bersenjata lengkap berjaga di setiap sudut strategis, sementara kendaraan taktis dan mobil forensik masih terparkir rapat mengelilingi bangunan yang kini menjadi pusat perhatian nasional. Di dalam gudang, aktivitas penyelidikan terus berlangsung tanpa henti sejak dini hari. Satu persatu jasad dari ruangan tersembunyi diangkat, dimasukkan ke kantong baru, dan kemudian dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tim sidik jari dan forensik bekerja dalam diam. Hanya terdengar suara gesekan plastik dan roda troli berderit di lantai beton yang dingin. Di atas meja posko utama, terbentang sebuah peta besar yang menunjukkan jalur distribusi barang di kawasan pergudangan dan rute menuju Bypass Tanjung Priok. Beberapa titik diberi lingkaran merah, menandai lokasi-lokasi yang diduga menjadi jalur truk misterius itu. Beberapa penyidik senior dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berdiri mengelilingi peta dengan wajah tegang. Berdiskusi pelan namun intens. Tidak satu pun menunjukkan ekspresi tenang. Sekitar pukul 6 pagi, salah satu tim patroli yang menyisir jalur bypass menemukan hal mencurigakan. Sebuah truk box putih dengan ciri yang identik dengan yang terekam CCTV ditemukan terparkir di lahan kosong dekat dermaga kontainer. Jauh dari permukiman warga, truk itu terkunci rapat dan tampak tidak berpenghuni. Namun bau busuk yang sama seperti di gudang menyengat keluar dari celah pintunya. Laporan segera dikirim ke posko. Tak lama kemudian, tim taktis dan forensik dikerahkan menuju lokasi. Jalan menuju dermaga itu sempit, sunyi, dan hanya diterangi lampu kendaraan. Begitu pintu belakang truk berhasil dibuka, aroma busuk menyergap keras. Di dalamnya ditemukan 6 kantong hitam. 2 diantaranya bocor dan mengeluarkan cairan gelap. Di bagian depan kabin, petugas menemukan sarung tangan lateks, masker medis, dan 1 kartu identitas atas nama seseorang yang belum terverifikasi. Temuan ini langsung mempercepat arah penyelidikan. Polisi mulai mencurigai adanya jaringan besar yang menggunakan gudang Marunda sebagai titik transit kegiatan ilegal. Dugaan perdagangan gelap atau praktik kejahatan medis dalam skala besar mulai dipertimbangkan. Tim intelijen segera dikerahkan untuk menelusuri pemilik kendaraan serta asal barang-barang yang masuk ke Jakarta. Sementara itu, di sisi posko identifikasi, suasana haru bercampur panik tak pernah reda. Beberapa keluarga dari Bekasi, Karawang, hingga Serang berdatangan membawa foto orang-orang terdekat mereka yang hilang. Tangis pecah setiap kali proses identifikasi dilakukan. Sebagian keluarga mulai menerima kabar duka setelah jasad berhasil dikenali lewat tanda lahir atau bekas luka. Namun banyak juga yang masih menunggu dalam ketidakpastian yang menyayat hati. Di ruang forensik darurat, Dr. Maya Kartikasari dan timnya bekerja tanpa henti. Dari hasil pemeriksaan awal, mayoritas korban meninggal bukan karena penyakit, melainkan akibat kekerasan fisik yang terukur. Luka-luka pada pergelangan tangan dan tanda ikatan di tubuh korban menunjukkan bahwa mereka sempat disekap sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Pukul 9 pagi. Satu temuan penting muncul. Tim identifikasi menemukan cap gudang pada beberapa kantong mayat yang identik dengan logo Nusantara Lintas Ekspedisi, sebuah perusahaan logistik yang sudah tidak aktif sejak 5 tahun lalu. Perusahaan itu dulu beroperasi di kawasan industri Bekasi. Namun tiba-tiba bangkrut tanpa jejak, dan seluruh catatan administrasinya hilang dari arsip kota. Informasi ini membuat penyelidikan bergerak ke arah lebih dalam. Polisi menduga gudang di Marunda sebenarnya merupakan bagian dari operasi lama yang sengaja ditutupi. Beberapa penyidik senior menilai pola kasus ini menyerupai jaringan kriminal terorganisir, bukan sekadar tindakan individu. Di tengah kesibukan, sosok pria misterius berjaket hitam kembali menjadi pembicaraan di posko. Petugas keamanan menemukan jejak kaki baru di dekat pagar belakang
Gudang jejak yang segar dan cocok dengan waktu kemunculan pria itu dalam rekaman CCTV. Polisi meyakini ia mengenal struktur bangunan dengan sangat baik, bahkan mungkin pernah terlibat langsung dalam aktivitas di dalamnya. Pencarian besar-besaran pun dimulai di sepanjang Kali Sunter, area kosong di sekitar dermaga, hingga gang-gang sempit yang jarang dilalui warga. Siang menjelang, udara Jakarta semakin panas, namun keringat para petugas bercampur dengan ketegangan yang belum juga surut. Tim investigasi memperluas area pencarian hingga radius 5 km dari lokasi utama. Suara perintah tegas menggema di antara langkah-langkah berat sepatu aparat. Berita tentang penemuan puluhan kantong mayat ini pun menyebar cepat ke seluruh negeri. Mobil-mobil stasiun televisi berjejer di pinggir jalan. Reporter berdiri di bawah terik matahari, berlomba menyiarkan setiap perkembangan. Namun, Polda Metro Jaya tetap menutup rapat hasil penyelidikan yang paling sensitif. Menjelang sore, satu fakta baru yang lebih mengerikan muncul dari hasil uji forensik. Sebagian korban diperkirakan meninggal dalam rentang waktu berbeda, ada yang lebih dari sebulan. Ada pula yang baru beberapa hari. Fakta ini menegaskan bahwa kegiatan di dalam gudang itu bukan kejadian sesaat, melainkan berlangsung lama dan sangat terencana. Di ruang rapat kecil posko utama, seorang perwira senior berbicara dengan nada berat kepada tim penyidik. Ini bukan kebetulan, gudang ini sudah aktif jauh lebih lama dari yang kita kira. Tak ada yang menanggapi. Semua mata terpaku pada peta jalur logistik yang kini penuh tanda merah. Suasana hening berubah menjadi dingin seolah ada sesuatu yang gelap menunggu untuk ditemukan di balik semua temuan itu. Seolah para korban sempat berusaha melawan sebelum akhirnya tak berdaya. Sebagian besar korban adalah pria dewasa. Namun ada pula perempuan dan 2 jasad remaja yang belum teridentifikasi. Di luar gudang, situasi masyarakat kian sulit dikendalikan. Kabar penemuan mayat itu menyebar luas melalui media sosial. Ratusan warga berdatangan dari berbagai wilayah. Sebagian bahkan datang hanya untuk sekadar melihat lokasi. Aparat memasang barikade ganda dan melarang siapapun mendekat selain tim resmi. Teriakan dan desakan terdengar dari barisan massa. Sementara beberapa reporter televisi berupaya menembus kerumunan demi mendapatkan gambar eksklusif. Menjelang pukul 5 sore. Suasana tiba-tiba memanas ketika salah satu tim pencarian melaporkan temuan baru. Sekitar 2 km dari gudang, tepat di dekat aliran Kali Sunter yang dipenuhi semak liar. Anjing pelacak menemukan sebuah gubuk reot. Dari luar tampak biasa. Namun begitu pintu kayunya didobrak, kembali tercium aroma busuk yang sangat khas. Di dalam gubuk, tim menemukan 4 jerigen besar berisi cairan kimia tanpa label, seotas tali plastik berwarna merah sama seperti yang digunakan untuk mengikat tangan para korban dan beberapa baju pelindung berlumuran noda koklat tua. Di lantai, tampak bercak darah kering membentuk pola seretan panjang menuju bagian belakang. Jejak itu membawa petugas ke sebuah lubang tanah selebar 1 meter. Saat disorot dengan senter, terlihat sesuatu yang menyerupai sisa-sisa tulang manusia bercampur tanah basah. Tim forensik segera memanggil unit evakuasi khusus. Lokasi langsung ditutup dan dijaga ketat. Penemuan gubuk tersebut memberi arah baru bagi penyelidikan. Dugaan kuat muncul bahwa gudang bukan satu-satunya tempat aktivitas kejahatan itu berlangsung. Kemungkinan besar ada beberapa titik lain yang masih tersembunyi di sekitar kawasan Marunda Cilincing. Aparat memperluas area pencarian hingga radius 10 km dan memetakan kemungkinan jalur pelarian sosok pria misterius berjaket hitam. Di sisi lain, suasana di pos identifikasi kian memilukan. Tangisan dan jeritan keluarga korban terdengar semakin sering. Setiap jasad yang berhasil diidentifikasi membawa duka mendalam. Petugas kepolisian berusaha keras menenangkan keluarga. Namun kabar yang mereka sampaikan terlalu berat untuk siapapun. Beberapa keluarga harus menunggu hasil DNA guna memastikan apakah jasad itu benar anggota keluarga mereka. Menjelang malam, lampu sorot didirikan mengelilingi gudang.
memandikan bangunan bercat putih itu. Dengan cahaya menyilaukan, posko kini beroperasi 2 lapis. Tim pertama fokus pada forensik dan identifikasi korban. Sementara tim kedua bergerak memburu jaringan pelaku. Unit intelijen mulai menelusuri jejak finansial Nusantara lintas ekspedisi yang misterius. Dari catatan lama, perusahaan tersebut pernah menerima aliran dana besar dari rekening luar negeri, namun tidak pernah melaporkan aktivitas apapun. Di tengah semua itu, kabar dari unit lapangan kembali menggemparkan posko. Seorang petugas patroli mengaku melihat sosok pria tinggi berjaket hitam yang sama melintas cepat di jalan setapak menuju lahan kosong. Tak jauh dari lokasi gubuk, pria itu terlihat membawa sesuatu di punggungnya seperti tas besar, lalu menghilang ke jalur gelap yang mengarah ke pemakaman tua di Rorotan. Polisi segera mengerahkan pasukan khusus dengan anjing pelacak dan drone thermal. Pencarian dilakukan senyap, karena mereka menduga pria itu bukan sekadar saksi, melainkan bagian dari jaringan inti di balik tragedi ini. Angin malam berembus pelan, membawa aroma lembab dan tanah basah. Sorot lampu kendaraan patroli menyapu setiap jengkal tanah. Tidak ada suara burung, tidak ada pula suara jangkrik, hanya keheningan berat yang menggantung. Seolah tanah di kawasan itu menyimpan rahasia kelam yang lama terkubur. Beberapa penyidik senior saling menatap tanpa kata. Mereka paham perburuan malam ini bisa membuka pintu menuju misteri sebenarnya dari gudang maut itu, atau justru menyeret mereka pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari bayangan. Malam ramba turun sepenuhnya menyelimuti kawasan pergudangan Marunda dengan kabut tipis yang kian tebal. Udara lembab dan berat seolah menekan dada siapapun yang berada di sana. Cahaya lampu sorot polisi menembus gelap dari berbagai arah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan setiap kali angin berhembus. Suara radio komunikasi terdengar hampir setiap menit, melaporkan pergerakan tim pencarian dan hasil penyelidikan terbaru. Di posko utama, suasana jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Semua anggota tim penyidik bekerja dalam diam. Sesekali hanya terdengar bunyi pena menoreh papan laporan atau derak kertas dokumen yang dibalik cepat. Meski ruangan terang benderang, nuansanya tetap muram. Kelelahan mulai terlihat di wajah para petugas. Tetapi ketegangan di lapangan tidak memberi ruang untuk berhenti. Sekitar pukul 9 malam, tim pelacak khusus yang dikirim ke arah pemakaman tua melaporkan temuan pertama di antara rimbunan pohon besar. Mereka menemukan beberapa bekas pijakan kaki yang masih basah di tanah berlumpur. Jejak itu cocok dengan pola sepatu pria misterius yang sebelumnya terekam kamera CCTV belakang gudang. Lebih jauh ke dalam, mereka menemukan selembar kain hitam robek dengan noda cairan gelap yang sudah mengering di ujungnya. Pemakaman itu sunyi, hanya diterangi cahaya lampu sorot portabel milik tim pencari. Angin malam mengibaskan daun-daun kering, menimbulkan gemerisik panjang yang kian menegangkan suasana. Setiap langkah kaki petugas disertai desiran lumpur basah. Tidak ada suara manusia lain di sekitar sana. Tetapi perasaan seolah diawasi begitu kuat, tim pelacak membentuk formasi setengah lingkaran. Menyisir area makam satu persatu, anjing pelacak terus menundukkan moncongnya ke tanah. Mengikuti aroma yang sama seperti di gudang dan gubuk reot. Makin jauh mereka masuk. Bau busuk yang semula samar menjadi semakin tajam menusuk hidung. Di sisi kanan pemakaman, tepat di dekat nisan tua yang hampir tumbang, anjing pelacak tiba-tiba berhenti dan menggonggong keras. Tanah di bawahnya tampak lebih gembur dibandingkan sekitarnya. Ketika disorot lebih dekat, terlihat tanah itu baru saja digali lalu ditutup kembali. Tim forensik segera dipanggil ke lokasi. Penggalian dilakukan perlahan dengan alat manual. Setelah sekitar 20 menit, salah satu petugas menyentuh sesuatu yang keras. Aroma busuk yang lebih pekat langsung menyeruak, memaksa beberapa anggota tim mengenakan masker ganda. Dari dalam lubang dangkal itu, tampak kantong hitam serupa dengan yang ditemukan di gudang. Saat dibuka perlahan, isinya membuat beberapa petugas terdiam. Jasad di dalamnya sudah dalam kondisi sangat rusak.
Namun masih terlihat tali merah yang mengikat kedua tangannya ke belakang. Bukan hanya satu, 3 kantong mayat ditemukan di lubang itu, bertumpuk seperti barang tak berharga. Di dalam salah satu kantong, petugas menemukan benda kecil berupa kalung logam dengan inisial yang terukir samar. Benda itu segera dimasukkan ke kantong barang bukti, karena berpotensi menjadi petunjuk penting untuk identifikasi. Sementara itu, di posko utama, kabar temuan ini langsung mengubah arah penyelidikan. Semua bukti mulai mengerucut pada satu kesimpulan: jaringan ini bukan hanya menyembunyikan mayat di gudang, melainkan juga membuang sebagian korban ke titik-titik terpencil. Kemungkinan besar, pemakaman tua Rorotan hanyalah salah satu dari sekian banyak lokasi lain. Tim intelijen pun menyusun ulang peta sebaran, menggabungkannya dengan catatan logistik Nusantara lintas ekspedisi yang mencurigakan. Dari data WOL, terpetakan pola pengiriman malam hari menuju 3 wilayah utama Bekasi, Karawang, dan Serang menggunakan truk box serupa dengan plat nomor yang berganti setiap beberapa minggu. Pola ini mengindikasikan perencanaan matang dan operasi jangka panjang di luar posko. Kondisi massa kian sulit dikendalikan. Ratusan warga dan jurnalis terus berdatangan. Teriakan serta desakan makin keras, memaksa aparat menambah barikade dan menurunkan pasukan pengendali massa untuk menjaga perimeter. Malam itu, suara helikopter kembali terdengar dari kejauhan. Sorot cahayanya menyisir area pemakaman dan gudang dari udara. Sekitar pukul 11 malam, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu tim patroli yang menjaga jalur belakang gudang melaporkan kilatan cahaya senter bergerak cepat ke arah semak. Saat didekati, terdengar suara langkah tergesa. Tim segera menggehar, menerangi jalur itu dengan senter dan lampu sorot. Dari kejauhan, sosok pria tinggi berjaket hitam terlihat sekilas menoleh, lalu menghilang di balik pepohonan gelap. Pengejaran berlangsung dalam senyap yang tegang. Tanah becek membuat langkah para petugas berat dan licin. Suara ranting patah terdengar dari berbagai arah, menyulitkan perkiraan arah lari pria itu. Drone termal dikerahkan dari udara, dan sebuah titik panas yang diduga tubuh manusia terdeteksi bergerak cepat menuju aliran kali sunter di belakang pemakaman. Pria itu seakan sangat mengenal medan, melesat melalui jalur sempit yang nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Namun tak lama kemudian, ia meninggalkan satu jejak penting di dekat pohon beringin besar, sebuah tas hitam besar yang dibuang saat dikejar. Tas itu segera diamankan. Ketika dibuka di posko, semua orang tertegun. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen fotokopi lama, peta jalur distribusi, dan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Pada peta tersebut, gudang tempat puluhan kantong mayat ditemukan bukan satu-satunya yang diberi tanda. Ada tanda merah di 4 lokasi lain yang tersebar di 3 kota berbeda. Temuan ini membuat penyelidikan naik ke tingkat nasional. Kepolisian Pusat, tim investigasi khusus, dan badan intelijen dilibatkan sepenuhnya. Operasi pencarian dan pembongkaran jaringan ini pun diperluas. Malam itu juga, 4 tim khusus dibentuk dan segera diberangkatkan ke setiap titik merah yang tertera di peta. Di posko utama, seorang perwira senior menatap peta dengan rahang mengeras. Ia paham peta itu bukan sekadar petunjuk, melainkan bukti bahwa tragedi di gudang Marunda Cilincing hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang kemungkinan telah berjalan bertahun-tahun tanpa pernah terendus. Angin malam kian dingin, kabut di luar semakin tebal, seolah menyelimuti seluruh rahasia kelam yang sebentar lagi akan terbuka satu persatu. Perburuan terhadap pria misterius berjaket hitam dan jaringan di baliknya kini menjadi prioritas utama. Waktu terasa melambat, namun semua orang di posko sadar setiap detik malam ini sangat berarti. Semakin larut, suasana di sekitar gudang justru kian mencekam.
Pagar kawat yang mengelilingi lokasi dipenuhi warga yang tetap bertahan diliputi rasa penasaran yang tak kunjung padam. Sorot lampu polisi menembaki bangunan tua itu, memantulkan bayangan panjang di jalanan sepi. Beberapa petugas mondar-mandir dengan wajah tegang, seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penemuan kantong mayat. Tim forensik mulai membuka sebagian kantong di ruangan terpisah. Jauh dari kerumunan warga, semua prosedur dilakukan dengan pengamanan ketat. Di kantong pertama, petugas menemukan sesuatu yang langsung membuat ruangan hening, bukan jasad utuh, melainkan potongan tubuh yang telah diawetkan dengan bahan kimia. Bau menyengat bercampur aroma formalin memenuhi udara, memaksa beberapa petugas menutup hidung dengan masker ganda. Kantong berikutnya dibuka, hasilnya tak kalah mengejutkan. Isinya jasad lengkap. Namun tubuh tampak kaku dan mengeras seperti telah dibekukan sejak lama. Identitas korban belum diketahui. Tetapi di pergelangan tangan masih menempel gelang identitas rumah sakit dengan tulisan samar. Petugas mencatat setiap detail secara saksama, termasuk nomor label pada kantong dan angka pada gelang tersebut. Di luar ruangan, Kapolres Metro Jakarta Utara menggelar rapat darurat bersama sejumlah pejabat wilayah dan tim medis. Rapat berlangsung tertutup. Namun bisik-bisik mengenai dugaan kuat keterkaitan gudang ini dengan jaringan ilegal penyimpanan jenazah mulai beredar di kalangan wartawan. Beberapa sumber internal menyebut gudang tersebut kemungkinan beroperasi dalam waktu yang cukup lama, bahkan mungkin bertahun-tahun tanpa terdeteksi warga maupun aparat. Kengerian bertambah saat tim menemukan papan pencatat aktivitas di ruang belakang deretan, tanggal pengiriman dan penerimaan kantong, ditulis rapi dengan huruf kecil seperti catatan inventaris. Tanggal paling awal tercatat hampir 3 tahun lalu. Sedangkan catatan terakhir baru dibuat 2 minggu sebelum penemuan ini. Seluruh entry ditulis dengan pena hitam tanpa tanda tangan ataupun keterangan siapa pencatatnya. Seorang warga tua bernama Pak Sastrowijojo mengaku sudah lama merasa ada kejanggalan. Ia sering mendengar suara mesin besar menyala di tengah malam dari dalam gudang, namun tak pernah tahu aktivitas apa yang sebenarnya terjadi. Dulu saya kira cuma gudang es atau tempat simpan ikan, tapi baunya kadang bikin saya susah tidur, ucapnya dengan suara bergetar. Kesaksiannya segera dicatat aparat sebagai salah satu bukti pendukung penyelidikan. Tak lama kemudian, petugas menemukan ruang tersembunyi di bagian bawah gudang, di balik tumpukan palet kayu yang lusuh. Setelah diperiksa, ruang itu ternyata semacam penyimpanan bersuhu sangat rendah. Suhu di dalamnya mencapai 8 derajat Celcius. Dilengkapi mesin pendingin berukuran besar dan beberapa rak logam berlapis karat. Di rak-rak tersebut, terdapat kantong-kantong hitam tambahan yang belum sempat dihitung. Seluruh petugas di lokasi segera diperintahkan memperketat pengamanan. Mobil forensik tambahan dipanggil, dan garis polisi diperluas hingga menutup akses dalam radius 100 meter. Siaran langsung berbagai media mulai bermunculan, menjadikan peristiwa ini sorotan nasional. Di tengah kepanikan, seorang petugas muda melapor kepada komandannya. Ia menemukan sebuah berkas di meja administrasi ruang dalam. Berkas itu berisi daftar nama, tanggal, serta alamat rumah sakit dan panti jompo. Puluhan identitas tercantum, sebagian diberi tanda silang merah di sampingnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Ketika berkas tersebut dibuka, semua menyadari ini bukan sekadar penemuan kantong mayat biasa. Ada jaringan tersembunyi yang bekerja rapi di balik semuanya, dan jejaknya mulai terkuak pelan-pelan. Namun mereka juga paham semakin dalam menggali, semakin banyak misteri yang mungkin belum siap dihadapi malam itu. Dini hari terasa menembus tulang, kabut tipis menyelimuti kawasan pergudangan, menambah suasana mencekam yang sejak sore menggantung di udara. Lampu sorot polisi terus menyala, menyilaukan warga yang masih bertahan di balik barikade. Beberapa mulai gelisah,
Tetapi tak seorang pun benar-benar beranjak pulang, seakan ada sesuatu yang menahan mereka untuk mengetahui bagaimana kisah mengerikan ini akan berakhir di dalam gudang. Di ruang penyimpanan bawah tanah, suhu turun drastis setelah mesin pendingin dibuka sepenuhnya. Uap dingin mengepul dari celah lantai, membuat setiap langkah petugas forensik menggema. Ruangan itu jauh lebih besar dari perkiraan awal. Deretan rak logam berdiri rapi seperti lorong panjang, seolah dirancang menyimpan sesuatu dalam jumlah besar. Pada tiap rak, kantung-kantung hitam tergeletak diam, seakan menyimpan rahasia gelap yang lama terkubur. Tim forensik memutuskan menghitung ulang seluruh kantong mayat di lokasi. Hasil terakhir menunjukkan jumlahnya bukan lagi 35, melainkan lebih dari 100 kantong. Beberapa kantong bahkan telah lapuk di bagian tepinya, menandakan penyimpanan yang sangat lama. Di sudut ruangan, tampak tumpukan kantong yang dibungkus kain putih kusam dan diikat tali plastik merah berbeda dari kantong lainnya. Salah satu petugas membuka sebuah kantong putih. Isi di dalamnya membuat beberapa orang terdiam menahan napas. Jasad itu tidak membusuk seperti mayat kebanyakan, melainkan telah diawetkan dalam posisi terlentang. Matanya tertutup rapat, kulitnya pucat seperti lilin. Di dadanya menempel papan kecil bertuliskan nomor seri dan tanggal. Anehnya, tanggal tersebut menunjukkan waktu 4 tahun lalu. Dr. Maya Kartikasari, Kepala Tim Forensik, segera memberi instruksi tegas untuk memindahkan seluruh kantong putih ke kendaraan khusus. Ia menyatakan metode pengawetan seperti ini tidak lazim dilakukan di rumah sakit umum. Ini metode preservasi yang sangat terencana. Ucapnya pelan, dengan nada kaku menyiratkan bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar praktik penyimpanan jenazah ilegal. Sementara itu, di luar gudang, suasana mendadak riuh setelah beredar kabar bahwa pemilik bangunan bukan orang sembarangan. Seorang pejabat kelurahan yang dimintai keterangan menyebut gudang itu tercatat atas nama sebuah yayasan pelayanan jenazah Anugerah Sejati yang berdiri lebih dari 10 tahun lalu. Yayasan tersebut bergerak di bidang pelayanan jenazah dan pemulasaraan. Namun aktivitasnya selama ini tidak pernah diawasi ketat. Warga makin resah. Sebagian mulai mengaitkan penemuan ini dengan sejumlah kasus hilangnya pasien lansia dari beberapa panti jompo di wilayah Jakarta Utara dalam 3 tahun terakhir. Meski belum ada bukti pasti, kemiripan tanggal pada papan pencatat di gudang dengan tanggal hilangnya, beberapa orang lanjut usia menjadi buah bibir di antara mereka. Tim penyidik kemudian menemukan sebuah pintu baja di ujung ruang pendingin. Pintu itu terkunci dengan sistem ganda dan hanya bisa dibuka menggunakan kunci khusus. Setelah berjam-jam upaya, pintu akhirnya berhasil dibuka paksa. Di baliknya, terbentang lorong sempit menyerupai laboratorium bawah tanah. Lampu neon redup menyala samar, menyoroti meja panjang dari stainless steel dan beberapa tabung berisi cairan keruh. Di atas meja, berserakan botol-botol kimia, sarung tangan bekas, masker, serta catatan catatan berbahasa asing yang mulai pudar. Beberapa lembar catatan menampilkan skema tubuh manusia lengkap dengan keterangan teknis dan rumus-rumus yang tak mudah dipahami. Dokter Maya menyadari catatan tersebut berisi metode preservasi biologis yang sangat rinci, jauh melampaui prosedur medis umum. Suasana mendadak senyap ketika seorang petugas menemukan kamera pengawas kecil tersembunyi di sudut ruangan. Kabelnya masih terhubung ke panel kontrol di dinding. Artinya, seluruh aktivitas di ruangan ini kemungkinan terekam dan disimpan dalam waktu lama. Panel itu segera dibawa keluar untuk diperiksa tim digital forensik, tepat saat semua orang sibuk dengan temuan baru tersebut. Terdengar teriakan dari petugas yang berjaga di halaman belakang. Suara itu tajam, membuat semua orang berlarian menuju sumber. Seorang penjaga menemukan pintu kecil di belakang bangunan yang sebelumnya tertutup tumpukan drum besi. Pintu itu sedikit terbuka, seolah baru saja digunakan seseorang.
Aparat langsung mengepung area belakang, anjing pelacak dikerahkan mengikuti jejak dari pintu kecil itu. Jejak mengarah ke semak-semak dan berakhir pada jalan setapak menuju aliran Kali Sunter di belakang gudang. Di tepi aliran Kali Sunter, petugas menemukan sepasang sepatu bot serta sarung tangan lateks yang masih basah. Komandan lapangan segera mengeluarkan perintah untuk memperluas sektor penyisiran hingga radius 1 km dari titik temuan. Seluruh personel bersiap dengan senter dan perlengkapan lengkap, menapaki jalur setapak yang gelap dan sunyi. Malam itu terasa semakin berat, seperti menyimpan jawaban atas teka-teki yang lebih mengerikan daripada dugaan siapapun. Sementara itu, di ruang depan, tim digital berhasil menyalakan panel kamera pengawas yang disita dari laboratorium bawah tanah. Layar monitor menyala perlahan, menampilkan rekaman lama. Terlihat sosok-sosok berbayang mengenakan seragam putih mondar-mandir di dalam ruangan sambil mengangkat kantong-kantong hitam. Gerakan mereka cepat dan cekatan, seolah sudah sangat terbiasa. Tidak ada suara terekam. Namun ritme kerja mereka cukup untuk membuat bulu kuduk siapa saja berdiri. Para petugas saling berpandangan dengan wajah menegang. Penemuan itu menandai babak baru penyelidikan yang jauh lebih kompleks. Di luar sana, orang yang diduga keluar lewat pintu belakang kemungkinan masih berkeliaran dalam gulita. Menjelang pukul 2 dini hari, atmosfer di kawasan pergudangan Marunda Cilincing kian suram dan menekan. Kabut tebal menggantung rendah, seakan menutupi rahasia besar di balik dinding bangunan putih yang rentah. Sorot lampu polisi berputar pelan menyapu halaman, sementara lolongan anjing pelacak menggema dari arah sungai kecil di belakang gudang. Semua orang paham perburuan telah resmi dimulai. Tim pencari yang mengikuti jejak dari pintu belakang menuruni jalur licin penuh rerumputan liar. Di sepanjang jalan setapak itu, mereka mendapati beberapa benda yang mencurigakan: sarung tangan lateks, masker medis, juga potongan kertas catatan yang terinjak lumpur. Salah satu petugas melihat bekas pijakan sepatu yang masih basah, menandakan seseorang baru saja melintas tak lama sebelum mereka tiba. Di sisi lain, di dalam gudang, tim digital forensik terus mengaudit rekaman dari kamera bawah tanah. Video yang berhasil diputar menunjukkan pola aktivitas mencurigakan hampir setiap malam pada jam yang nyaris. Sama figur-figur berseragam putih memasuki ruangan sambil membawa kantong hitam, lalu keluar dengan gerobak dorong yang ditutup kain terpal. Tidak ada audio dalam rekaman itu, tetapi gerak mereka teratur. Seperti pasukan yang mengikuti prosedur baku. Rekaman paling tua, bertanggal sekitar 4 tahun silam, menampilkan ruang bawah tanah yang masih bersih dan terang. Seiring waktu, catatan visual itu memperlihatkan kegiatan yang kian intens dan konsisten. Beberapa kali tampak mobil box putih berhenti di halaman belakang gudang, menurunkan peti-peti panjang yang kemudian diseret masuk. Tak satupun wajah pelaku terlihat jelas. Semuanya berbalut masker penutup penuh dan topi pelindung. Di ruang depan, Dr. Maya Kartikasari dan timnya mulai membongkar tumpukan berkas lusuh yang ditemukan di laboratorium bawah tanah. Lembaran-lembaran itu memuat ratusan nama, beserta tanggal, kode, dan keterangan medis. Sebagian nama diberi tanda silang merah, sebagian lain dibubuhkan bulatan biru. Tanda silang merujuk pada korban yang sudah dimasukkan ke kantong hitam, sedangkan bulatan biru diyakini sebagai calon korban atau individu yang sedang dalam proses preservasi. Dari penelusuran cepat, mayoritas nama tersebut cocok dengan daftar orang hilang dari berbagai panti jompo, rumah sakit swasta, dan penampungan tunawisma di Jakarta Utara dan kota-kota sekitarnya. Fakta ini membuat ruangan investigasi seketika hening. Para petugas menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar penyimpanan jenazah ilegal, melainkan jaringan perdagangan tubuh manusia yang berjalan sistematis selama bertahun-tahun. Sementara pencarian sepanjang sungai berlanjut, tim tiba di sebuah jembatan kecil tak jauh dari kompleks gudang.
Di bawah jembatan itu, terlihat bekas pijakan kaki, seolah seseorang melompat turun ke tepian sungai. Beberapa meter dari sana, mereka menemukan koper besar berwarna hitam, separuh terendam air. Setelah dibuka hati-hati, isi koper membuat semua petugas terdiam. Tumpukan pakaian pasien rumah sakit lengkap dengan gelang identitas, serta beberapa dompet berisi kartu tanda penduduk. Komandan lapangan segera menghubungi markas dan memerintahkan area sungai disterilkan. Tak berapa lama, tim penyelam diterjunkan untuk menyisir dasar sungai. Arus sungai tidak terlalu deras, namun airnya gelap dan dalam. Satu persatu, benda-benda aneh terangkat dari kedalaman, mulai dari sarung tangan, masker, hingga kantong plastik berisi jarum suntik dan botol cairan kimia. Semua barang dimasukkan ke kantong bukti dan dikirim ke laboratorium kepolisian di dalam gudang. Tegangnya suasana kian memuncak ketika layar monitor CCTV tiba-tiba berkedip dan menayangkan sesuatu yang berbeda. Pada rekaman sekitar sepekan lalu, tampak satu sosok tanpa seragam putih. Ia memakai jaket hitam dan menutup wajah dengan masker kain biasa. Berbeda dari pelaku lain yang selalu bekerja berkelompok, figur ini bergerak sendirian membuka rak pendingin di ruang bawah tanah, menyelipkan sesuatu di balik panel baja, lalu pergi melalui pintu belakang. Tim digital segera memperbesar rekaman dan membekukan gambar. Meski buram, tampak tato kecil di pergelangan tangan sosok tersebut. Komandan lapangan langsung memerintahkan pencarian identitas berdasarkan ciri tato itu. Dari pencocokan awal, motif tato selaras dengan catatan kriminal lama milik seseorang bernama Raka Pratama, mantan pegawai Yayasan Pelayanan Jenazah Anugerah Sejati, yang menghilang sekitar 5 tahun lalu. Informasi itu seketika mengubah arah penyelidikan. Jika benar Raka masih hidup dan berada di sekitar lokasi, besar kemungkinan jaringan ini belum sepenuhnya terbongkar. Bisa jadi ada pihak lain di luar sana yang mengetahui, atau bahkan terlibat langsung dalam operasi tersebut. Di luar, para wartawan yang sejak sore memadati area depan gudang semakin agresif menuntut perkembangan terbaru. Kepolisian menambah personel untuk memperkuat garis pengaman. Sebagian warga mulai ketakutan, apalagi setelah beredar kabar bahwa mayoritas korban diduga berasal dari kalangan lansia terlantar. Menjelang pukul 1:03 dini hari, laporan mengejutkan datang dari tim penyelam. Mereka menemukan sebuah pintu baja kecil di dasar sungai yang terhubung ke gorong-gorong panjang mengarah ke barat kota. Diameter lorong itu cukup besar untuk dilalui seorang dewasa. Kemungkinan besar inilah jalur pelarian rahasia yang digunakan para pelaku selama bertahun-tahun. Tanpa menunda, tim khusus diturunkan menyusuri gorong-gorong tersebut. Mereka melangkah dengan perlengkapan lengkap, hanya mengandalkan senter dan peta darurat. Bau anyir air sungai bercampur udara pengap menjadikan lorong itu serupa terowongan kematian. Irama langkah diperlambat. Setiap percikan air terasa mempercepat detak jantung. Di ujung lorong, samar terdengar bunyi logam berderak. Isyarat tangan dibagikan untuk memperlambat laju. Makin dekat, suara itu kian jelas seperti seseorang sedang menggeser benda berat. Pada saat bersamaan, di ruang komando, Dokter Maya menatap peta jaringan pembuangan air kota yang terpampang di layar besar. Jejaring gorong-gorong itu diketahui terhubung ke sebuah bangunan tua yang telah lama terbengkalai di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Bangunan tersebut dulunya berada di bawah yayasan yang sama dengan pemilik gudang kantong mayat. Rangkaian fakta mulai saling mengikat membentuk gambaran mengerikan. Potongan demi potongan teka-teki kini terkuak. Namun semua orang sadar, apapun yang menunggu di ujung lorong kemungkinan bukan sekadar bukti tambahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam yang semula hanyalah penyelidikan sederhana, telah berubah menjadi perburuan dalam kegelapan. Fajar mulai merobek lapisan awan tipis di ufuk timur. Tetapi di kompleks pergudangan Marunda Cilincing suasana tetap tegang dan syarat misteri.
Sisa kabut malam menebar aroma lembab dan tanah basah, mempertebal kesan menyeramkan yang menempel sejak malam sebelumnya. Sorot lampu polisi masih menyinari gudang tua, lorong laboratorium bawah tanah, serta jalan setapak yang diyakini sebagai rute pelarian para pelaku. Tim khusus yang menyusuri gorong-gorong menuju kawasan Tanjung Priok bergerak perlahan. Lorong sempit itu hanya cukup untuk satu orang dewasa, dengan dinding beton basah yang terus meneteskan air. Bau busuk bercampur udara pengap membuat sebagian anggota hampir limbung. Namun mereka terus maju, sadar setiap detik bisa menentukan hasil misi. Di halaman gudang, kerumunan warga, jurnalis, dan aparat gabungan menanti kabar. Media sosial dibanjiri spekulasi. Foto lokasi menyebar cepat. Video singkat dari drone helikopter viral dalam hitungan jam. Sebagian warga tampak resah dan ketakutan, sementara yang lain tetap bertahan di balik garis polisi karena rasa ingin tahu. Di laboratorium bawah tanah, Dokter Maya dan tim forensik membuka kantong-kantong hitam tambahan dari rak paling ujung. Kantong-kantong itu tidak seperti sebelumnya, beberapa masih mengembuskan uap kimia tajam. Sebagian lain terlihat seperti baru dimasukkan. Salah satu kantong berisi jasad seorang remaja yang tampak sehat ketika meninggal, temuan yang menambah kegelapan misteri. Siapa sesungguhnya target jaringan ini? Dan bagaimana mereka memilih korban? Tak lama, Komandan Lapangan menerima laporan dari tim digital flash disk perak yang ditemukan sebelumnya telah selesai dianalisis. Isi flash disk perak yang dianalisis ternyata berupa sebuah file Excel berisi daftar nama, alamat, serta tanggal hilangnya sejumlah korban. Dari kolom-kolom data yang tersusun rapi itu, terungkap bahwa jaringan ini telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Beberapa nama tercatat berasal dari panti jompo, sebagian dari rumah sakit swasta, dan bahkan terdapat pasien yang secara resmi dinyatakan meninggal secara misterius di fasilitas medis. Di sisi lain, tim patroli yang berada di sekitar pemakaman tua Rorotan melaporkan temuan baru jejak kaki segar di lumpur tebal, masih basah, menuju semak-semak di tepian sungai. Seketika tim anjing pelekak dikerahkan. Jejak aroma membawa mereka ke sebuah gubuk reyot yang sebelumnya belum diperiksa. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa kotak kayu, lembar kain hitam, serta botol kimia bekas yang sudah berkarat. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah kantong besar di pojok ruangan masih hangat saat disentuh, menandakan seseorang baru saja meninggalkannya. Bersamaan dengan itu, tim penyelam yang menyisir dasar sungai melaporkan temuan mencurigakan lain, sebuah pipa logam berukuran besar yang tampaknya terhubung langsung dengan jaringan gorong-gorong menuju gudang lain di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Penemuan tersebut memperkuat dugaan bahwa gudang Marunda Cilincing hanyalah salah satu dari beberapa titik distribusi jaringan kriminal ini. Jalur bawah tanah itu diyakini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk memindahkan korban dan bahan kimia tanpa terdeteksi. Sementara itu, di dalam gudang utama, salah satu petugas menemukan sebuah buku catatan baru di laci tersembunyi di balik panel meja administrasi. Buku lusuh itu berisi jadwal operasional lengkap hari, jam pengiriman, nomor truk, serta tanda khusus untuk jenis barang yang dibawa. Terdapat pula kode-kode misterius yang pada awalnya sulit dimengerti. Setelah diperhatikan lebih saksama, tim menyadari bahwa kode tersebut mengacu pada usia korban, jenis kelamin, serta kondisi tubuh saat disimpan. Dokumen itu menjadi bukti krusial yang menegaskan betapa sistematis jaringan ini bekerja. Sekitar pukul 6 pagi, tim khusus yang menyusuri gorong-gorong akhirnya tiba di ujung lorong yang bermuara di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Di sana mereka menemukan sebuah bangunan tua hampir roboh, dengan pintu baja tebal terkunci rapat. Di halaman depan terdapat beberapa drum kimia besar yang miring dan meninggalkan noda gelap mengering di lantai beton. Bau menyengat bahan kimia masih tercium kuat
tanda bahwa aktivitas ilegal mungkin baru saja berlangsung beberapa jam sebelumnya. Saat tim memasuki bagian dalam bangunan, mereka mendapati ruangan berlapis ganda. Di ruangan terdalam, kantong-kantong hitam tersusun rapi di sepanjang dinding. Sementara meja stainless steel di tengah ruangan dipenuhi catatan dan peralatan laboratorium kecil. Beberapa jasad tampak baru dimasukkan, kondisi tubuhnya masih utuh dengan gelang identitas rumah sakit yang belum dilepas. Jelas, operasi ini dilakukan dengan metode yang sangat terstruktur, menyerupai laboratorium yang memproses tubuh manusia secara sistematis. Di luar bangunan, kabar tentang lokasi tambahan itu segera menyebar ke warga dan media. Aparat memperluas garis pengamanan dan menutup akses menuju kawasan pelabuhan. Beberapa reporter mencoba mendekat untuk mengambil gambar, namun diblokir dengan tegas. Suasana tegang karena sedikit gangguan bisa menggagalkan jalannya operasi. Di posko utama Polda Metro Jaya, Dr. Maya Kartikasari bersama Komandan Lapangan menyusun strategi lanjutan. Semua bukti dari gudang Marunda Cilincing, jalur gorong-gorong, dan bangunan di pelabuhan mulai dikumpulkan rekaman CCTV, catatan administrasi, dokumen digital, serta hasil analisis forensik dari seluruh data. Muncul kesimpulan awal sebagian besar korban merupakan lansia dari panti jompo, pasien rumah sakit swasta, serta individu tanpa keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang tanpa jejak. Sistem kerja jaringan ini sangat rapi memperlihatkan pola operasi terorganisir dan berlangsung lama. Di luar, warga dan media terus memantau perkembangan. Sementara, aparat memperluas radius pengamanan dan tim intelijen menelusuri kemungkinan masih adanya anggota jaringan yang bersembunyi. Dari hasil pelacakan data awal, polisi mengidentifikasi sedikitnya 3 lokasi lain yang diduga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara korban sebelum dipindahkan ke lokasi utama. Langkah ini menjadi titik awal bagi operasi nasional untuk membongkar seluruh struktur jaringan. Reaksi masyarakat pun beragam, sebagian merasa lega karena kebenaran perlahan terungkap. Namun, tak sedikit pula yang ngeri dan khawatir terhadap keselamatan orang tua mereka. Pemerintah daerah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap seluruh yayasan dan fasilitas kesehatan agar tragedi serupa tak terulang. Menjelang sore hari, Komandan Lapangan memberikan briefing terakhir di posko. Semua bukti telah diamankan. Jalur pelarian yang tersisa mulai diawasi, dan tim investigasi menyiapkan laporan lengkap untuk kepolisian pusat. Meskipun perburuan belum selesai, satu langkah besar telah dicapai. Gudang Marunda Cilincing kini benar-benar kosong dari aktivitas mencurigakan. Namun, kesan kelam dari misteri ratusan kantong mayat itu masih membekas di benak semua yang terlibat. Dengan koordinasi rapi dan bukti yang semakin lengkap, aparat yakin kasus ini akan menjadi titik terang untuk mengungkap jaringan kriminal berskala besar. Di luar, warga dan media tetap menunggu dengan napas tertahan. Satu hal kini pasti, tragedi yang mengguncang Jakarta ini telah membuka mata semua pihak tentang keberadaan jaringan gelap yang telah lama beroperasi di balik kedok kemanusiaan, dan penyelidikan ini akan tercatat sebagai salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah kota. Penemuan gudang berisi ratusan kantong mayat di Marunda Cilincing telah mengungkap kejahatan sistematis yang melibatkan korban dari kalangan lansia, pasien rumah sakit, hingga individu tak dikenal. Aparat kini bergerak cepat mengamankan bukti, menutup setiap jalur pelarian, dan memperluas penyelidikan hingga ke seluruh wilayah Jabodetabek.